Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa bertafakur, berfikir akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan dalam diri kita, sehingga kita mampu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, masa muda merupakan masa pancaroba, yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Yang insyaallah artinya, Allah lah yang telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan kuat menjadi lemah kembali dan beruban. Itulah fase-fase bagaimana perkembangan manusia dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Dari kita bayi, masa kanak-kanak yang memiliki fisik yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perlindungan dari orang tua kita. Itulah sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran tersebut, kita dalam keadaan yang lemah. Seiring dengan berjalannya waktu, kita tumbuh menjadi pemuda yang kuat, pemuda yang memiliki semangat tinggi. Itulah fase keemasan manusia, sebelum akhirnya kita kembali lagi dalam keadaan lemah, yaitu pada masa tua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda adalah ujung tombak pergerakan kemajuan negara dan agama. Ibarat sebuah kapal, pemuda adalah nahkoda, sebagai pemegang kendali. Mau dibawa kemana kapal tersebut berlabuh, tergantung mereka. Maju dan mundurnya suatu bangsa tergantung pada pemuda. Bahkan Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, dengan lantang dan tegas mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Inilah betapa vitalnya peran pemuda dalam segala lini kehidupan, terutama untuk bangsa dan agama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Islam sungguh besar menaruh harapannya terhadap pemuda. Sebagaimana sabda Nabi, pesan Nabi dalam sabdanya, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya salah satunya adalah manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Pemuda yang sukses adalah pemuda yang pandai memanfaatkan masa mudanya untuk berubah dan maju, karena masa muda tidak akan pernah terulang kembali. Kita bisa belajar dari sejarah perkembangan Islam tentang spirit ketawitan yang muncul dari pemuda-pemuda, dari sosok pemuda yang rela berkorban untuk agamanya. Kita kenal Muhammad Al-Fatih. Pada umurnya 22 tahun, dia mampu memimpin pasukannya untuk menaklukkan kota Konstantinopel, ibu kota Byzantium, atau yang kita kenal sekarang dengan kota Turki. Ada lagi Muhammad Abdul Qasim. Pada umurnya 17 tahun, dia mampu menaklukkan India sebagai panglima agungnya pada masanya. Ada cendekiawan muda juga, kita kenal Zaid bin Thabit, yaitu dia dikenal sebagai penulis wahyullah, penulis kitabullah, dan dia diangkat Rasulullah untuk menjadi penerjemah beliau. Itulah beberapa tokoh muslim
yang mampu menggoreskan tinta emasnya dalam sejarah peradaban dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana keadaan pemuda saat ini? Mari kita lihat bagaimana ketika budaya barat sudah menjadi kiblat bagi mereka. Gaya berpakaian yang telah membutakan mata, cara berbicara yang tidak mengenal siapa si tua atau yang muda. Hidup penuh dengan hedonisme. Sungguh jauh dari budaya dan norma bangsa Indonesia, apalagi agama Islam. Tak heran kita mendengar berita bahwa tawuran antar pemuda, pesta obat-obatan terlarang, narkoba, sabu-sabu dan sebagainya, minum minuman keras, bahkan sampai seks bebas atau pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah negara kita bisa maju dengan etika pemuda seperti itu? Mau dibawa kemana agama kita dengan pemuda seperti itu? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah tugas kita. Inilah tugas kita bersama. Sebagai orang tua, marilah kita didik anak-anak kita, berikan pendidikan yang terbaik buat mereka. Bukan hanya pendidikan formal atau eksakta belaka, namun pendidikan agama haruslah diberikan sejak dini untuk pedoman mereka kelak hidup nanti. Dan kita sebagai pemuda, marilah kita menjadi agen perubahan, menjadi agen of change. Perbaiki diri kita, bentengi diri kita dengan iman. Jadilah pribadi muslim, jadilah pemuda yang memiliki karakter robbani, yaitulah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang kalau kalian pemuda bangga akan inilah ayahku, itulah keluargaku. Namun pemuda adalah yang mampu bilang inilah aku dan inilah prestasiku. Semoga kita menjadi pelopor bagi kantor kita. Kita juga menjadi pelopor perubahan dari kantor kita, instansi kita, bea cukai. Dan kita bisa berguna untuk bangsa Indonesia. Dan yang paling utama adalah kita berguna untuk agama kita. Jangan takut untuk berubah, karena perubahan itu perlu dan berubah untuk maju. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.